Halo Sobat Jiners, welcome to Jin on Talk, ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Halo, welcome kembali ke episode terbaru di Jin on Talk dengan saya, host pada episode hari ini, Ruli. Dan hari ini kami ditemani oleh narasumber kami, guest speaker, Dr. Muda Ananda. Halo Dr. Muda Ananda. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini Dr. Muda? Alhamdulillah baik. Nah baik, pasti Sobat Jiners mau tahu lebih dalam dulu nih mengenai guest speaker kami. Kepada Dr. Muda Ananda boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Rahmi Fadila. Saya sekarang lagi berada di stase Opjin minggu ke-6. Baik, jadi mungkin langsung saja ke pembahasan hari ini, di mana materi yang akan kami bahas adalah KET atau kehamilan ektopik terganggu. Nah, pertama-tama kami harus mengetahui dulu nih, apa sih itu kehamilan ektopik terganggu? Kepada Dr. Muda Ananda boleh dijelaskan terlebih dahulu. Ya baik, jadi KET atau kehamilan ektopik terganggu secara bahasa dari Yunani yaitu ektopos yang artinya tidak ada tempatnya. Jadi secara normal ibu hamil itu di mana janinnya berada pada bagian rongga kavum uteri. Namun pada KET itu sendiri dia di luar dari rongga kavum uteri. Jadi dia berada pada bagian struktur-struktur terdekatnya. Nah, baik Dr. Muda Nanda, selanjutnya untuk kehamilan ektopik terganggu ini apakah hanya ada satu jenis atau ada beragam dari jenisnya KET? Ya, jadi untuk jenis-jenis dari kehamilan ektopik itu sendiri yang paling tersering didapatkan yaitu pada bagian tuba. Jadi yang paling sering itu bagian tuba, pada bagian interstisialnya, ampulanya atau fimbrianya secara anatomis. Terus yang kedua juga ada kehamilan ektopik pada bagian ovarium. Namun untuk bagian ovarium ini masih jarang terjadi. Kalau misalnya dari jurnal yang saya baca masih 1 banding 15.000 kejadian KET. Selanjutnya ada juga kehamilan ektopik terganggu pada bagian serviks juga, itu biasa juga terjadi. Berarti jenis-jenis KET ini terbagi berdasarkan lokasinya ya, Iya. yang di luar kavum uteri. Cuman paling tersering memang pada bagian tuba falopinya. Paling sering pada tuba, baik. Nah berarti kehamilan ektopik terganggu ini sangat bahaya ya Dokter Muda, karena kehamilan yang terjadi itu tidak berada dalam posisi yang sebenarnya, yaitu di dalam kavum uteri. Iya. Baik, sekiranya apa saja sih tanda dan gejala yang harus diwaspadai oleh Sobat Jiners mengenai KET? Ya, jadi untuk tanda dan gejala KET itu sendiri ada namanya trias KET. Yang pertama itu amnorea, yang dimana amnorea itu adalah adanya tanda-tanda kehamilan yang bisa disertai oleh morning sickness, mual muntah, adanya rasa ngidam, bisa juga dengan planotes yang positif. Terus yang kedua adanya nyeri pada bagian abdomen. Nyeri pada bagian abdomen ini termasuk pada nyeri akut, bukan nyeri kronik. Lalu adanya perdarahan dari vagina yang keluar, sehingga kenapa dikatakan kehamilan ektopik terganggu, dikatakan terganggu karena adanya gangguan hemodinamik akibat adanya perdarahan yang secara terus-menerus keluar pada vagina ibu ataupun pada pasien KET. Berarti apabila sudah mengalami perdarahan yang untuk durasi waktu yang cukup lama harus segera diperiksa ya Dokter Muda Nanda? Iya. Baik, selanjutnya untuk kehamilan ektopik terganggu ini apa saja sih faktor risiko yang bisa menimbulkan adanya KET ini? Ya, jadi untuk faktor resiko dari KET, yang pertama adanya infeksi pada tuba falopi itu sendiri. Terus yang kedua bisa juga infeksi menular seksual. Yang ketiga adanya riwayat penyakit radang panggul, di mana penyakit radang panggul ini mengakibatkan adanya gangguan pada struktur endometrium dan juga pada tuba falopi. Terus yang ketiga ada riwayat pemasangan KB khususnya IUD, yang di mana namanya kan IUD ini adalah benda asing. Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, tentunya ada bakteri yang melekat pada benda asing ini yang dapat mempengaruhi pada sistem ginekologi kita.
Lalu ada juga riwayat merokok pada ibu, yang dimana riwayat merokok ini dapat mengakibatkan perubahan epitel pada tuba falopi itu sendiri. Terus juga adanya riwayat KET sebelumnya. Oh, ya baik. Berarti itu beberapa faktor risiko yang untuk Sobat Jiners sebaiknya dihindari ya, seperti tadi merokok, karena itu dapat menimbulkan kemungkinan mendapatkan KET yang lebih besar ya. Iya. Baik, kemudian untuk mendiagnosis kehamilan ektopik terganggu itu bagaimana sih caranya, Dokter Mudananda? Ya, jadi untuk mendiagnosis kehamilan ektopik terganggu, tentunya pada pemeriksaan dasar. Yang pertama itu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan anamnesis tentunya kita tanya ibunya, kita anamnesis apakah memang sebelumnya ibu ada tanda-tanda gejala kehamilan seperti haid yang tertunda, adanya morning sickness atau mual muntah, ada rasa ngidam, nyeri pada perut, ataupun ibunya sebelumnya sudah melakukan tes kehamilan atau planotes yang positif. Nah, selanjutnya bisa ditanya pada ibunya ada riwayat penyakit radang panggul sebelumnya ataupun pemakaian IUD atau KB. Lalu yang kedua pemeriksaan fisik. Jadi kalau untuk kehamilan ektopik terganggu secara khas itu ada pemeriksaan dalam atau pemeriksaan vaginal touch-nya, di mana pada pemeriksaan vaginal touch ini adanya nyeri goyang porsio ketika kita melakukan VT. Nah, itu khas pada kehamilan ektopik. Bisa juga nyeri tekan abdomen. Nyeri tekan abdomen ini bisa unilateral ataupun bilateral, bisa salah satunya ataupun kedua. Karena kan kalau kehamilan ektopik ini paling sering itu kalau di tuba kan ada dua. Jadi bisa salah satu antara di kiri ataupun di kanan. Jadi perlu diperiksa dua-duanya ya? Iya, apakah secara bilateral di dua tempat atau keseluruhan rasa nyerinya. Terus juga bisa pemeriksaan tekan pelvik. Ya, pemeriksaan tekan pelvik juga bisa keduanya antara bilateral atau unilateral. Gitu. Oke, sekiranya itu ya untuk cara mendiagnosis dan juga pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan pada KET ini. Jadi yang selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk mendeteksi apakah pasien KET atau tidak, yaitu pemeriksaan darah. Yang pertama itu pemeriksaan HB, hemoglobin, yang biasanya adanya anemia, di mana HB-nya bisa kurang dari 10. Terus yang kedua bisa dilihat juga leukositnya untuk membedakan apakah ada penyakit infeksi pada pelvik ataupun kehamilan ektopik. Biasanya kalau untuk membedakannya itu berdasarkan dari leukosit, kalau ada infeksi pelviknya itu dengan jumlah leukositnya itu 20.000. Lalu bisa yang paling bisa mendasar untuk kita lihat apakah pasien ini adanya kehamilan ektopik itu dengan pemeriksaan USG, dengan pemeriksaan ultrasonografi ini bisa untuk mendeteksi apakah pasien memang benar-benar mengalami kehamilan ektopik dan letak dari kehamilan ektopik itu di mana. Kayak gitu. Ada juga pemeriksaan kadar beta HCG. Jadi kalau pada pasien yang ibu hamil pada normalnya dengan pasien yang dengan kehamilan ektopik sama-sama memiliki kadar beta HCG. Namun untuk kadar beta HCG pada kehamilan ektopik itu jauh lebih rendah dari pada ibu hamil normalnya, yang dimana dengan kadarnya itu 1.500 intraunit per liter. Selanjutnya pada kehamilan ektopik terganggu, apakah bisa terjadi komplikasi pada ibu yang sedang mengalami KET? Ya, jadi KET ini termasuk salah satu kegawat daruratan kalau misalnya tidak didiagnosis secara dini. Karena adanya gangguan hemodinamik, pengeluaran perdarahan dari vagina secara terus-menerus, itu dapat mengakibatkan anemia pada ibu, HB-nya yang turun, bisa juga dan sehingga mempengaruhi tanda vital dari ibunya. Berarti KET ini sangat penting ya untuk didiagnosis lebih dini, supaya tidak dapat menyebabkan sampai kematian pada ibu. Baik, selanjutnya untuk KET ini seperti apa sekiranya pengobatannya, Dokter Mudananda? Ya, jadi biasanya kalau di rumah sakit itu biasa kasus-kasus yang didapatkan pasien sudah dengan KET
dengan gangguan hemodinamik. Biasanya pasien datang sudah dengan anemia, dengan HB yang sudah rendah, dengan keluarnya darah dari pervagina secara terus-menerus. Sehingga untuk menghentikan perdarahan tersebut bisa langsung dilakukan pembedahan. Dilakukan pembedahan ini ada 3 cara. Ada salpingektomi, yaitu dengan cara mengambil kehamilannya. Jadi kita insisi pada bagian tubanya untuk diambil kehamilannya. Ada juga salpingoktomi, yaitu dengan cara mengambil tubanya. Biasanya dengan cara mengambil tuba itu diakibatkan karena memang tubanya sudah ruptur. Karena kan kehamilan itu dia makin membesar dengan posisi secara anatomi tuba itu yang kecil, lama-kelamaan dia akan ruptur. Nah, itu biasa dilakukan salpingoktomi untuk pengangkatan tuba. Baik, itu tadi sangat menarik ya untuk pengobatan dari KET yang ternyata memang perlu dilakukan pembedahan. Baik, jadi itu tadi mungkin pertanyaan dari podcast hari ini mengenai KET, di mana yang menarik dari KET ini adalah sebenarnya ibu yang sedang mengalami KET tidak mengetahui bahwa dia sedang mengalami kehamilan ektopik. Malah saat sudah terganggu baru diketahui bahwa memang sedang mengalami KET. Baik, terima kasih Dr. Mudananda untuk waktunya hari ini. Mungkin boleh memberikan closing statement untuk Sobat Geners yang sedang menyaksikan episode podcast hari ini. Ya, jadi untuk khususnya pada perempuan di luar sana yang mungkin menghindari atau mencegah terjadinya KET, tentunya menghindari faktor resiko yang sudah dijelaskan tadi, dan yang paling utama itu menjaga higienitas pada alat vital dari perempuan. Ini mana salah satu yang mengarah yang bisa mengakibatkan KET itu infeksi. Baik, ya, terima kasih banyak Dr. Mudananda. Untuk Sobat Geners, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe pada akun YouTube Gin On Call. Tentunya supaya ilmu yang kami dapatkan hari ini dapat tersebar hingga ke teman-teman dan keluarga yang kami cintai. Nah, untuk menutup pada episode hari ini, boleh kita sama-sama bilang untuk jargon dari Gin On Talk, yaitu Gin On Talk, let's talk about women's health. Okay? Gin On Talk, let's talk about women's health.